Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Kau mengurapi, menguduskan, menyucikan hati pikiran kami, memberkati, melindungi, memagari kami, sehingga kami dijaga, diberkati, diberi kekuatan, kesehatan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Ampuni segala dosa salah kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, supaya kami bisa bergumul dan mengalahkan segala persoalan masalah kami. Dan yang sakit pun Tuhan Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada sebuah kisah. Satu keluarga di negara Tiongkok dengan anak yang masih sekitar umur 4-5 tahun. Suami istri dengan anak ini pergi ke pasar. Yang terjadi, anak itu bermain-main. Kemudian anak itu hilang. Diculik orang. Dan suami istri mencari sekeliling pasar sampai malam tidak diketemukan. Dia lapor polisi dan satu kota dicari tidak diketemukan. Mama itu atau ibunya setiap pagi sampai pasar tutup dia menanti di sana. Demikian papanya keliling-keliling terus dari kota ke kota, dari desa ke desa semua. Siapa tahu dia melihat anaknya mungkin terlantar, mungkin sebagai orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, yang kekurang makan, atau mungkin seperti pengemis begitulah. Tetapi dicari-cari tidak pernah ketemu. Tetapi satu hal yang luar biasa, yaitu mama dan papa ini mengajar anak itu melukis ketika masih kecil, menggambar. Yaitu menggambar, ini nak ya, gunung ini di desa kita ini, di kota kita ada gunung. Gunungnya 3, di belakang agak jauh. Terus di bawah gunung itu lihat itu, ada batu besar, ada ini. Dan sekitarnya, lihat ini tanamannya ada padi, di situ ada tugu. Dan tidak jauh di situ ada sungai, nak. Nah, matahari terbenam dari sana. Itu lihat nih, di ujung desa itu ada namanya pintu, ada tebing untuk menunjukkan desa kita atau kota kita. Dan jangan lupa nak, di sebelah sana itu ada hutan. Dan kemudian kalau kita melihat ini ada sesuatu pohon besar yang sudah sekian puluh tahun. Nah, rumah kita di daerah sini bentuknya ya itu tidak jauh dari kubangan kecil lah saudara, atau danau kecil lah. Nah, tidak jauh dari situ. Anak itu gambar ya seperti ini, ya gunungnya, sungainya, gambaran anak kecil lah. Ada pondok kecil, terus ada saudara ada namanya ya tugu, ada tebing, ada sungai, ada sebagainya. Dan apa yang terjadi saudara, anak itu hilang dan sekolah dari SMP, SMA karena sudah diculik orang, sudah dibeli orang sampai 20 tahun lebih. Dan anak itu ketika sudah 20 tahun lebih, dia ingin mencari papa mamanya. Setelah dia lulus kuliah dan setelah dia bekerja dapat uang, dia cari papa mamanya, berbekalkan lukisan, gambar yang pernah dia gambar masa kecil. Ternyata anak ini waktu di sekolah, dia selalu gambar yang sama. Waktu dia di rumah, dia gambar dengan gambar yang sama. Dan waktu dia kuliah, dia gambar yang sama. Gambar yang memang gambar anak-anak, saudara, yang model kotak-kotak biasa, gunung, sungai gitu. Tidak, lukisan yang indah, yang dengan warna-warna, tidak ada. Ya seperti itu. Kenapa? Karena anak itu cuma ingat, itulah kotanya dia, tempat dia tinggal, di mana mama papanya untuk menunjukkan tempat itu. Dan itulah saudara kemudian berbekal inilah dia cari di Google. Akhirnya dia cari ke provinsi, dia cari ke kota-kota. Akhirnya dia menjumpai bahwa ada satu tempat yang cirinya seperti ini. Dan ketika dia sampai di tempat itu, maka dia berjumpa dengan mamanya. Mamanya sedang menanti di pasar, sudah sampai siang, sampai pasar tutup pulang. Terus baru dia lihat mamanya pulang. Dia terkejut. Dan dia bertanya, mama, siapa kamu? Loh aku ini. Loh mana papa? Oh papa sudah meninggal. Mama itu terkejut, merangkullah anak itu. Terus mama tanya kepada anak itu, bagaimana kamu bisa menemukan rumah ini? Mama nunggu kamu dari pagi sampai pasar tutup. Papa keliling-keliling, akhirnya papa meninggal karena kecelakaan dan sebagainya. Sebab itu mama sudah betul-betul rindu mencari engkau. Akhirnya anak itu berkata, mama,
Aku bisa menemukan ini karena mama dulu mengajarkan aku tentang melukis, gambar. Ya, gambar tentang kota kita yang kecil atau desa kita ini, yaitu ada gunung, ada sungai di ujung sini, ada tebing, ada ini, ada tanaman padi, ada sebagainya. Dan itu aku gambar terus, Ma. Waktu aku malam aku gambar itu. Waktu ya aku kuliah aku gambar itu. Sampai teman-temanku tertawa, kamu sudah besar, gambarannya seperti anak-anak kecil. Tapi itulah yang aku kerjakan, Mama. Sehingga ketika aku sekarang punya uang, gambar itulah berbekal untuk aku mencari Mama. Akhirnya keluarga ini ditemukan, saudara. Kenapa? Karena berbekal gambar atau lukisan itu. Nah, kalau kita demikian juga sama, bahwa Tuhan memberikan kepada kita ini, saudara, surat cintanya. Sehingga kita itu harus membaca, dia tunjukkan petanya surga, dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia itu jalan. Dan dia berkata, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Dia menggambarkan surga itu begini, neraka itu begini. Nah, itulah saudara yang kita terus harus ingat. Kita harus gambar, kita harus, saudara, ya, kita harus mengingatnya itu kembali. Maka suatu saat kita yakin kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak menggambar dan tidak mengingat tulisan cinta Tuhan, firman Tuhan, maka suatu hari kita akan terhilang. Bagaimana anak itu bisa menjumpai karena dia punya gambar yang sama? Demikian firman Tuhan tidak bisa ditafsirkan menurut pandangan kita. Firman Tuhan, saudara, harus kita ikutin, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jangan salah persepsi, jangan menafsirkan dengan cara duniawi. Tetapi apa yang menurut Tuhan. Sehingga saudara kita membaca firman, akhirnya kita sadar, saudara. Dan kita akan bisa menemukan, berjumpa dengan Tuhan, kita tidak sampai hilang. Karena kita, sejak kita ada di dunia, dunia itu menculik kita, membawa kita keluar dari Tuhan. Tetapi satu, firman Tuhan, surat cinta Tuhan, ayo kita gambar, kita katakan di dalam pikiran, di dalam hati kita. Seandainya anak itu gambarannya bagus, terus dia kasih warna, gunungnya dirubah supaya bagus, mataharinya dirubah, sungainya mungkin dirubah arahnya yang bagus, saya kira anak itu tidak akan pernah menemukan tempat itu kembali. Demikian kerap kali kita ingin mengoles ya firman Tuhan menurut cara pandang kita yang bagus. Akhirnya kita, saudara, terhilang. Oleh karena itu, apa yang Tuhan tuliskan, satu titik, satu iota tidak akan dihilangkan. Lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik, satu iota yang ada di Alkitab. Sebab itu, mari kita baca terus, kita simpan dalam pikiran kita lukiskan, kita gambarkan di dalam pikiran kita. Supaya suatu saat kita yakin, saudara, kita tidak terhilang. Kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Dan bagi saudara yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, hatimu kering, rohanimu kering, kau jauh daripada Tuhan, engkau sudah tersesat, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Bahkan kau dalam pergumulan masalah, keuangan, karir, studi, jodoh, apapun juga keluarga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah jiwamu segar, rohani bangkit kembali. Dan kau menemukan pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.